Kita pelapornya, terlapornya ada seseorang. Kaniki berarti yang di Telegram barusan yang diduga video shoot nanti akan ada laporan tersendiri? Ada laporan tersendiri lagi, beda lagi. Anaknya Kaniki juga ada dalam konten itu yang dijual-jual? Ya tunggu aja lah. Mungkin ke depannya bakal mau digimanain sih Kaniki? Depannya bakal mau digimanain? Ya gimana ya, masukin ke penjara aja. Mirzani kerap menghina Rasman Arif Nasution melalui media sosial Instagramnya. Namun, kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid, menyebut bahwa laporan yang dilayangkan oleh Rasman Arif Nasution itu seharusnya ditujukan kepada Nikita Lemon, bukan kepada Nikita Mirzani. Kembali atau tidak itu kan nggak penting ya. Terus kalaupun dia sudah dewasa, cukup umurnya kan memang di mana-mana orang yang sudah cukup umur, sudah dewasa, sudah bisa cari uang sendiri kan seharusnya kan keluar dari rumah yang benernya. Baru kali ini aku mau bahas Nikita tuh secara mendalam ya. Kalau kemarin-kemarin itu aku bukan nggak tertarik bahas Nikita ini. Nikita ini kan orang nggak munafik ya. Jadi dia udah membongkar semua aib-aib dia, itu pertama. Kedua, banyak banget Kak bahas Loli sama Nikita. Yang kemarin-kemarin itu aku mending bongkar aib yang pada munafik daripada yang ini. Karena yang ini Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, dan pada kesempatan video kali ini saya kembali mereaksi beberapa buah video terkait dengan kasus antara Loli Mirzani dan juga Fadel Bajide yang sudah dilaporkan oleh Nikita Mirzani di pihak kepolisian dan saat ini masih dalam proses penyelidikan. Pada suatu kesempatan Nikita Mirzani menyampaikan statementnya kepada para awak media bahwa ternyata Fadel Bajide tidak hanya dilaporkan satu laporan, tetapi sesungguhnya yang telah ditempuh oleh Nikita Mirzani yaitu 2 laporan. Dan berdasarkan informasi dari pengacaranya, bahwa 2 laporan tersebut ada di dalamnya pelanggaran-pelanggaran terkait dengan beberapa pasal. Boleh dikatakan ini adalah pasal berlapis. Dan seperti apa pasal berlapis yang telah dilaporkan oleh Nikita Mirzani? Mari kita ikuti video-videonya. Terkait perlindungan anak. Satu lagi terkait undang-undang ITE, tapi kami belum laporkan. Lapornya tetap satu orang ini pelapornya. Tetap nih kita pelapornya, terlapornya ada seseorang. Kaniki berarti yang di Telegram barusan yang diduga video shoot nanti akan ada laporan tersendiri? Ada laporan tersendiri lagi, beda lagi. Anaknya Kaniki juga ada dalam konten itu yang dijual-jual? Ya tunggu aja lah. Mungkin ke depannya bakal mau digimanain sih Kaniki? Depannya bakal mau digimanain? Ya gimana ya, masukin ke penjara aja. Biar ada efek jerak, biar jadi pelajaran untuk anak-anak muda di luar sana juga. Kalau masih muda ya sesuai sama umurnya aja, lakukan sesuai sama umurnya gitu kan. Ya umur segitu lagi lucu-lucunya ya, kalau pengen tahu pergaulan ya cukup tahu pergaulan aja, tapi jangan sampai kebablasan gitu. Niki, kamu merasa dibohongin nggak sih dengan artinya dengan yang prank terus dari yang dibilang itu, ternyata kan kamu sendiri punya bukti-bukti jelas gitu. Kalau kami sih gini, jadi gini, dalam persoalan ini kita nggak masuk kepada persoalan-persoalan di luar hukum ya. Jadi yang jelas setelah kami pelajari, ini ada dugaan tindak pidana kejahatan. Artinya tindak pidana kejahatan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukumnya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Ada lagi Undang-Undang Kesehatan, ada lagi KUH Pidana, dan itu ancamannya di atas 4 tahun. Jadi kami tidak masuk kepada persoalan-persoalan ini. Dia mau cerita apa saja silakan. Yang jelas hukum itu tegak lurus. Iya, yakin tidak ya. akan bisa lari ke mana-mana. Saya kejar kamu di mana saja. Wah, berat ini Fadel. Kaniki tadi untuk tadi itu berapa pertanyaan ya pemeriksaan hari ini? Pertanyaan tadi 22 yang inti. Ada tadi saksi ada sekitar 30-an, ada lagi 22, ada jadi 1, 2, 3, 4, 5 tadi saksi. Kaniki kenapa membawa Kayola sama Cindy dan lain-lain? Nikita Mirzani kerap menghina Rasman Arif Nasution melalui media sosial Sering, Instagramnya.
Namun, kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid, menyebut bahwa laporan yang dilayangkan oleh Rasman Arif Nasution itu seharusnya ditujukan kepada Nikita Lemon, bukan kepada Nikita Mirzani. Betul, sepakat itu. Lantas, apa maksud dari pernyataan Fahmi Bahmid? Dan seperti apa sanggahan Rasman Arif Nasution? Rasman paling emosi. Harus tunggu panggilan aja, baru saya bisa tahu, karena dari panggilan itu nanti ketahuan yang dipersoalkan apa. Kalau yang dipersoalkan itu adalah kalimat-kalimat dari orang lain, artinya itu bukan Nikita, atau mungkin orang bilang Anda bisa ngelihat itu mungkin Mama Lemon, ya itu kan berarti error in subjekto. Harusnya yang dilaporkan itu Mama Lemon, bukan Nikita. Siapa yang menyampaikan? Yang menyampaikan misalnya tergambar yang Anda dengar dan Anda lihat adalah Mama Lemon, ya harusnya yang dilaporkan Mama Lemon. Kenapa harus dilaporkan Mirzani? Sedangkan Nikita itu tidak ada. Masuk akal ya. Bukan dia. Kan jelas. Kalau Anda lihat siapa? Mama Lemon kan? Saya ingin luruskan sang pengacara dari yang mengatakan bahwa pasal yang kami digunakan, kami tidak pernah melaporkan Lemon yang ngomong-ngomong itu bukan kami laporkan, itu bagian dari laporan saya, karena bukan salah subjek. Anda ini nggak paham undang-undang IT, informasi transaksi elektronik, yang dilaporkan itu yang menjadi tindak pidana itu apabila masuk pengadilan atau dugaan tindak pidana bisa jadi tersangka dan terdakwa bahkan terpidana adalah dilaporkan akunnya, Bapak. Akunnya itu akun media sosial. Dilaporkan terus akun Nikita Mirzani Mawardi itu yang kami laporkan. Nanti baru diperiksa benar tidak ini miliknya. Nah, baru kemudian yang ngomongnya siapa? Dia kah atau ada pihak lain kan? Nah, baru dia ngomong. Nah, kalau ternyata dia ya 2 kali karena baru berikutnya apa lagi? Kalau Anda bilang Lemon yang ngomong, saya punya data bahwa di Nikita Mirzani Mawardi sekian-sekian itu akun itu ada juga membuat foto saya secara terang-benderang dan membuat muka saya zoom dan lain sebagainya. Ada itu video. Wah, yang ketiga, ini untuk objek laporan kami ya, saya tahu. Yang ketiga, ada juga foto yang screenshot dari preskon saya di bawah yang mengatakan ini 3 ini cukup beralasan. Tidak hanya melaporkan balik Nikita Mirzani, Rasman Arif Nasution juga berencana untuk melaporkan Yolo Ine, sahabat Nikita Mirzani yang juga menjadi salah satu saksi dalam kasus Laura dan Fadel Bajide. Mengetahui hal tersebut, Yolo Ine hanya bersikap santai dan mengatakan tidak masalah, lantaran itu adalah hak Rasman Arif Nasution. Lantas, seperti apa rencana Rasman Arif Nasution? Dan seperti apa respon Yolo Ine pasca mendengar dirinya akan dilaporkan ke polisi? Kami akan berencana mengambil tindakan terhadap Yolo. Ya, tentang sikap kami ke depan seperti apa. Terkait dengan 2 lagi rencana yang akan kami lakukan, yang merupakan serangan balik pada saudari NM. Ternyata Taji masih. Padahal serangan saya jangan terus dan tidak ada aku. Kenapa? Karena saya tidak suka di negara ini ada orang yang sombong. Di negara ini saya hitung hanya ada 2 yang sombong. Satu orangnya suka cuak-cuak, rasa paling kaya paling hebat itu. Yang kedua tahu. Kan kedua saya lawan karena tidak boleh ada kesombongan di negara itu. Rasman dikunyah boleh nggak sih? Serangan balik terhadap Nikita Mirzani tampaknya tidak hanya dilakukan oleh dirinya. Ya, ternyata Rasman Arif Nasution juga mendampingi keluarga Fadel Bajide untuk memberikan perlawanan terhadap Nikita Mirzani yang dinilai sudah keterlaluan dalam menghina keluarga Fadel Bajide.
Sudah keterlaluan Lantas sekali. seperti apa langkah hukum yang akan diambil oleh keluarga Fadel Bajide? Dan seperti apa respon Nikita Mirzani? Mulai dari minggu lalu, Pak Umar Bajide, Pak Martin, ibunya Bu Titin, dan Fadel sudah sangat tidak terima dengan perilaku NN yang menghina Fadel, yang menghina keluarganya dengan mengatakan tukang sebir, jelek, Apalagi muka seperti aspal yang bolong-bolong, termasuk saya. Ya, saya nggak tahu secantik apa dia. Tapi kalau saya lihat istri saya dengan dia, kalah dia. jauh. Saya nggak tahu itu. Tapi dibilang ini orang miskin. Emang kalau miskin dikata-katai? Ya kami keberatan karena berlarut-larut ya, fitnahan, tuduhan, cacian semua yang dilayangkan dari seorang NN kepada kami. Ya mungkin selanjutnya kami akan mengikuti langkah dari Komnas HAM sebagai kuasa hukum kita, keluarga, dan teman-teman kawan-kawan kuasa hukum lainnya. Saya ditindak-tindak, dikorek-korek, yang tidak pernah tahu siapa ini LM ini, siapa nggak tahu saya ujungnya apa, cuma saya lihat anak lantar. Tadi saya nggak mau di belakang layar ini. Sekarang harus tampil. Sampah sebenarnya. Jadi saya kasih tahu aja demikian. Stuplik curahan hati saya. Balasannya begini seperti keluarga saya. Tidak disangka-sangka ya. Lihat ya, sampai ada pengiriman uang, gue rubuhin rumah lo. Rasman Arif Nasution mengungkapkan secara terang-terangan bahwa ia akan bergerak ke beberapa instansi untuk meminta agar kasus yang tengah mereka hadapi cepat selesai. Menurut Rasman Arif Nasution, kasus ini adalah perang berlarut yang harus dituntaskan dengan sesegera mungkin. Jadi ini adalah perang berlarut. Tindakan kami minggu depan, saya sudah sampaikan kami akan bergerak ke beberapa instansi yang berwenang. Rasman Arif Nasution mendadak mempermasalahkan dugaan penelantaran anak yang dilakukan oleh Nikita Mirzani. Dia sebagai siapa? Tampaknya hal tersebut menjadi salah satu strategi Rasman Arif Nasution dalam memberikan serangan balik terhadap Nikita Mirzani yang telah melaporkan dirinya dan kliennya ke polisi. Lantas, akan dibawa kemanakah permasalahan tersebut oleh Rasman Arif Nasution? Dan seperti apa Nikita Mirzani menanggapi itu semua? Kalau ada orang yang diduga membuat anaknya menjadi sesuatu yang tidak baik dan anak itu berontak, lalu kemudian kita katakan bahwa ibunya ini dibawa tanggung jawab ibunya. Loh, 2 tahun ibunya kemana saja? Hukum tidak boleh dengan menjustifikasi universalitas bahwa ini kewenangan ibunya, terus anak bisa hidup di bawah tekanan. Kalau begitu, besok ada 3 salah Anda, jangan ada laporan. Karena LM belum dapat laporan. Sebenarnya dia sudah akan membuat laporan polisi. Tujuan si Laura ini ingin melaporkan ibu kandungnya sendiri. Dan terkait tambahan yang disampaikan rekan saya tadi, untuk keluarga terdekatnya, omnya atau pamannya, ada nggak? Untuk mewakili si Laura ini membuat surat kuasa ke kita. Karena dia memang merasa terlantar dan ingin melaporkan ibu kandungnya. Iya. Nah, jawaban si Laura tidak ada lagi, Om. Karena keluarga yang dekat saya semua pro ke ibu saya. Itu kan keluarga ibunya. Ya, saya tanya. Keluarga bapaknya. Saya tanya, ayah kamu di mana sekarang? Jawaban Laura ke saya tidak tahu. Dan saya sampai detik ini tidak kenal dan belum kenal siapa ayah saya. Rasman. Lalu apa urusannya? Bapaknya Laura orang kaya.
nggak kismin kayak lo, nggak jelek, ya. Itu mantan laki gue aja sampai WhatsApp gue katanya itu kenapa itu si Bahlul ngomong begitu? Emang ada otak lo semua. Kebanyakan. Anda kepancing dengan saya. Apa itu? Siapa orang tuanya dan mendidik ayahnya? Nah, NM sudah bilang ayahnya ada, orang kaya, orang hebat lah. Anda mau tahu? Tolong Pak penyidik, ada ayahnya? Kok sampai melebar ke sini? Anak ini seperti apa? Jangan sampai tidak ada. Jadi kami nggak pertanyakan, kami nggak persoalkan dia kaya atau miskin. Yang kami persoalkan di mana bapaknya sekarang supaya bisa kita komunikasikan ke penyidik. Kalau ada bagus, supaya jelas. Tapi sebenarnya kenapa selama ini tidak nongol? Kenapa pengakuannya kepada tim hukum sebelum saya itu, menurut pengakuan mereka di press kemarin bahwa dia tidak tahu di mana keberadaan ayah. Kalau sudah ada begini makin terang peristiwa. Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa terkait dengan perkembangan kasus Loli atau Laura, putri dari selebriti Nikita Mirzani. Ini sudah semakin mendekati babak yang akan penetapan tersangka. Karena apa? Fadel Bajide yang merupakan kekasih dari Loli akan segera diperiksa pada hari Jumat nanti, tanggal 27 September 2024. Pasal yang dikenakan ke Fadel ini sementara ini baru 2 pelaku tangkap, tapi sepertinya dari tim Nikita Mirzani ini pokoknya akan memberikan pasal berlapis. Yang pertama adalah pasal persetubuhan anak, dan yang kedua adalah pemaksaan hilangkan kehamilan, yang ini sebanyak 2 kali dugaannya ke arah sana. Kita juga udah lihat ya video yang beredar. Ini yang aku tangkap adalah kayaknya video yang berasal dari salah satu saksi yang bernama Cindy. Cindy itu dikirimin foto atau video ya sama Loli pada saat mereka lagi chatting. Kondisi Loli dalam perutnya itu yang besar, yang itu yang menurut Nikita Mirzani dia sedang hamil. Bahkan ada beberapa chattingan di mana dikatakan bahwa Loli itu harus menghilangkan bayinya tersebut. Bahkan ada dugaan beberapa kayak kekerasan, begitu dia dianiaya karena dia tidak melakukan apa yang diinginkan oleh Fadel gitu. Makanya gak heran hati seorang ibu mana yang tidak sakit hati melihat putrinya dimanfaatkan sebegitu dahsyatnya. Sekali lagi usia Loli itu masih di bawah 18 tahun di bawah 18 tahun, yang artinya dia ini termasuk dalam kategori minor. Kalaupun memang tentang pasal persetubuhan anak itu dilakukan suka sama suka, tetap dalam hukum di Indonesia yang akan dikenakan pidananya adalah ya si yang orang dewasa, teman-teman. Ini ada keterangan terbaru dari kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid, yang menceritakan bagaimana kondisi Loli saat ini. Bahkan dikatakan Loli pun sempat menangis pada saat bercerita dan dipeluk oleh Fahmi Bahmid ini. Mereka itu termasuk yang sudah kenal lama kan ya, dan Fahmi ini ngaku bahwa dia tuh cukup dekat dengan Loli karena tubuh besarnya juga bersama dia. Kalian masih ingat nggak? Ada salah satu kasus dulu di mana Loli itu dijadikan bahan bercandaan, olokan oleh salah seorang pengacara saat itu, dan akhirnya sekarang di penjara. Dan itu juga sudah beberapa tahun yang lalu dan menunjukkan betapa protektifnya seorang Nikita Mirzani terhadap putrinya. Makanya hubungannya mereka sudah cukup lama kenal dan cukup dekat, teman-teman. Saya peluk dia saat itu. Saya bilang ke dia, "Nak, kenapa kamu jadi begini sekarang? Marah-marah terus gitu. Kamu jangan panggil ibu kamu dengan nama seperti itu lagi ya, Nak. Apa yang dilakukan mamamu ini untuk kamu dan perlindungan kamu gitu." Terus dia menangis dan saya peluk dia dan dia cuma menangis begitu aja. Tapi sampai hari ini Nikita Mirzani mengatakan belum bisa ya ngobrol dari hati ke hati dengan dia. Entah apa yang terjadi, apakah masih ada ego masing-masing gitu. Kalau Nikita Mirzani kayaknya sih sudah nggak ada ego lagi ya. Maksudnya adalah kalau beberapa waktu terakhir kan kita ngelihat Nikita Mirzani menyampaikan
di banyak area publik, sosial media bahwa dia sudah saya coret dari kakak, kartu keluarga, atau kata-kata yang mengisyaratkan kemarahan. Tapi ternyata kan Fahmi Bahmid mengatakan, kuasa hukumnya, bahwa saya sebagai kuasa hukum dari Nikita Mirzani sejak lama, sampai hari ini saya belum mengurus untuk pencoretan namanya Laura dari kartu keluarganya. Ini ya seperti tipikal emak-emak gitu kan ya, cuman ngomel-ngomel doang, tapi padahal kenyataannya tidak seperti itu. Dan Nikita Mirzani sudah menurunkan egonya gitu, walaupun dia masih agak rasa marah, tapi pada saat ngelihat buah hatinya dimanfaatkan sebegitu dalamnya, dia tidak mau melihat Loli sebegitu dalam jatuhnya, teman-teman. Ya kita juga paham sih ya, walaupun namanya hubungan manusia itu kan kompleks ya. Aku yakin sih sekarang tuh kalian juga ada yang berpihak kepada Loli, ada yang berpihak kepada Nikita Mirzani, bahkan juga nggak sedikit nih banyak yang berpihak kepada Fadel. Dikatakan bahwa Fadel itu kan cuman jatuh cinta aja, just cuma pacaran biasa aja. I don't know ya, karena dengan sistem yang kompleks, mereka ini orang-orang ibu kota dengan Fadel juga seorang artis kan, yang dikatakan mereka juga punya engagement yang tinggi masing-masing. Ya ada kesan kayak ini ya, apa namanya, kayak star syndrome gitu, sebagian masyarakat menilai kepada Fadel gitu kan. Ada salah satu statementnya Fadel yang bilang bahwa Nikita Mirzani punya engagement, saya juga punya engagement, saya juga punya followers yang banyak, makanya kasus ini menjadi besar. Cerminan ini aja statementnya menunjukkan bahwa Fadel ini ngerasa bahwa dirinya itu bukanlah seseorang yang biasa-biasa aja. Bahkan statement juga pernah dikatakan waktu diklarifikasi pertama bahwa saya juga berasal dari keluarga yang berada begitu. Padahal setelah kita lihat banyak kronologi, Fadel itu ya termasuk dalam kategori yang menengah saja lah ya, tidak dalam kategori yang berada yang di pikiran masyarakat gitu. Bahkan kuasa hukumnya pun Rasman pada saat memberikan press conference akhirnya menyebutkan, iya Fadel memang orang yang biasa-biasa saja, tapi kan bukan berarti dia tidak bisa mencintai gitu lah, intinya seperti itu. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa ya namanya Nikita Mirzani gitu ya, aku yakin sih dia bukan sekedar masalah ekonomi terhadap si Fadel ya, tapi karena ada efek-efek yang tidak baik yang dilakukan untuk ke Loli. Kalau Loli sendiri ada yang ngebela bahwa dia dipengaruhi oleh sosok-sosok tertentu, I don't think so. Menurut aku Loli juga memang sudah punya jiwa yang cukup unik. Walaupun banyak masyarakat yang bilang, andai saya jadi anaknya Nikita Mirzani gitu ya, saya bakal nurut, saya bakal diem-diem aja. Tapi karena karakternya Loli dengan tumbuh kembang yang setiap orang punya cerita hidupnya masing-masing, ini juga kayaknya apes gitu loh, dimanfaatkan oleh oknum tertentu. Ya foto-foto dan juga keterangan saksi ini ditambah hasil visum itu adalah data yang harus benar-benar kuat dikumpulkan oleh timnya Nikita Mirzani kalau mau benar-benar gitu kan ya membuktikan tindak pidana yang telah dilakukan kekasihnya Loli yang bernama Fadel ini. Pada saat Fadel nanti akan diperiksa, apakah Fadel akan langsung ditetapkan sebagai tersangka? Kalau aku lihat sih kayaknya arahnya itu mau ke sana teman-teman. Karena apa? Pada saat Fadel ini kan akan dipanggil, kita udah lihat nih dari tim kuasa hukumnya Nikita Mirzani bilang kami sudah siapkan hasil visumnya, sudah ada di LSCM, sudah tinggal, sebenarnya udah selesai hasil visumnya itu teman-teman, karena tidak mungkin selama itu proses laboratorium pun juga pasti sudah selesai. Nah hasil visum ini nanti dalam kategorinya adalah surat ya, salah satu dari 5 jenis alat bukti, dan dibutuhkan 2 alat bukti untuk menetapkan Fadel sebagai tersangka atas pasal yang persetubuhan anak dan juga pemaksaan hilangkan kehamilan. Tetapi kan Fadel dalam klarifikasi sudah membantah, mengatakan begini, saya selama pacaran dengan Loli itu sehat-sehat saja, saya tidak pernah meniduri Loli sama sekali, kita cuman ya sebatas itu aja. Di story-nya Instagramnya Fadel pun selalu menunjukkan kayak rasa kangen, terus juga momen-momen kebahagiaan mereka. Ini misalnya yang terbaru di statusnya atau story-nya Fadel. Ini ada kata-kata yang kangen gitu. Di sini dikatakan bahwa I love you sayang, kita nggak jadi-jadi main monopoli bareng sayang, semoga kita bisa main bareng sayang gitu.
Ya, oke. Banyak yang menilai bahwa status sayang-sayangnya Fadel itu unik katanya. Dulu waktu belum ada peristiwa ini, jarang tuh Fadel ngebuat postingan yang menunjukkan affection, rasa kasih sayang ke Loli di sosial media. Tetapi sekarang setelah kasus ini viral, justru malah dia menunjukkan banget rasa kasih sayang tersebut. Padahal Loli juga pasti tidak akan ngebaca karena dia sekarang berada di rumah aman, di bawah perlindungan dari KPAI ataupun juga lembaga terkait lainnya. Nah, video beredar yang sudah muncul tentang kehamilan Loli dan juga dia ada pengakuan dimintai untuk menghilangkan janin tersebut, itu sebenarnya kurang kuat sih kalau secara hukum dari saksi. Karena kan saksi itu definisinya adalah orang yang melihat dan menyaksikan dan mendengar langsung peristiwa tersebut. Kalau Cindy itu kan dia hanya mendengarkan pengakuan dari Loli aja. Nah, tetapi ini bukan satu-satunya aja teman-teman, karena menurut Fahmi Bahmid itu juga ada satu saksi yang benar-benar tahu kejadian peristiwa di bulan April, kejadian di bulan-bulan tertentu di Juni juga, yang itu menunjukkan adanya peristiwa tersebut. Terus juga terkait dengan keterangan dari pengakuan dari korban sendiri, karena kan Loli dikategorikannya sebagai korban. Nikita Mirzani mengatakan begini, bahwa mungkin nanti dari mulutnya Laura sendiri yang akan bercerita di pengadilan. Pede banget Nikita Mirzani, yakin sekarang ini kayak lagi dibersihin otaknya Loli, dia nanti akan menceritakan apa yang telah terjadi. Apakah dia akan mengakui telah melakukan misalnya hamil tersebut, kemudian menghilangkan, itu yang ngebuat Nikita Mirzani ngerasa bahwa ini anak butuh bantuan gitu, walaupun dia masih menyimpan kemarahan teman-teman. Terkait dengan saksi atau alat bukti yang ditunjukkan dari timnya Fadel, bahwa kami sudah tunjukkan nih, kata Rasman, ada hasil USG-nya Loli, itu kosong, tidak ada apapun dalam perutnya Loli. Tapi menurut Nikita Mirzani dan juga timnya bilang begini, bukan yang di bulan September doang USG-nya, tapi coba yang di bulan April gitu. Kalau April ke September kan butuh waktu lama juga ya, kayak April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, sudah 5 bulan berlalu. Dan seperti kita bahas di video sebelumnya, ciri-ciri orang yang sudah mengalami hal seperti itu kan masih ada hal-hal yang identik. Tetapi kalau sudah 5 bulan, memang kemungkinan besar sudah kecil sekali, tetapi masih bisa dicek dengan lebih detail. Nah, dugaan Loli pun dipaksa 2 kali untuk menghilangkan dari kehamilan tersebut. Ini yang menjadi salah satu poin kayaknya menjadi Nikita Mirzani, kasihan ini anak harus dibantu begitu, dan dia sangat marah. Bahkan temannya Nikita Mirzani juga bilang bahwa sebenarnya dia mau menerima Loli kembali dengan buah hatinya saat itu, sudah mau menerima gitu dengan apapun yang terjadi, tapi dia malah mendapatkan kabar itu sudah dihilangkan. Terlepas benar atau tidak, at least dari pihak Nikita Mirzani sudah kelihatan dia membuka hati kepada Loli, tetapi sepertinya akan sangat sulit untuk terjadi seperti kehidupan sebelum kejadian peristiwa ini. Tapi aku yakin sih, tipikal Nikita Mirzani itu termasuk perempuan yang cukup keras di bibir, tetapi di hatinya lembut. Ibarat kata, kalau dalam dunia psikologi kayak teori dekonstruktif, apa yang biasanya ditunjukkan di publik, kebalikannya adalah yang sejujurnya. Nikita Mirzani kelihatan emosional, marah-marah, dan gak sayang dengan Loli. Tapi sebenarnya kebalikan dari semua itu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran berharga dari peristiwa selebriti di Indonesia ini. Terakhir, tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini. Follow Nick sebagai seorang ibu ini nanti akan masuk ke apa? Yang kasus ini nanti akan kembali ke kakak-kakak seperti apa nanti lagi? Kembali atau tidak itu kan nggak penting ya. Terus kalau dia sudah dewasa, cukup umurnya kan, memang di mana-mana orang yang sudah cukup umur, sudah dewasa, sudah bisa cari uang sendiri kan, harusnya kan keluar dari rumah yang pacarnya kan. Tapi kan kalau masih ada 3 di rumah, gue nggak tahu ya, itu mungkin beda prinsip sama gue. Kalau gue di keluarga, ketika kita sudah bisa cari uang sendiri, sudah merasa dewasa, tidak lagi menyusahkan orang tua, ya pergi dari rumah. Nick. Ya pergi
baru kali ini aku mau bahas Nikita tuh secara mendalam ya. Kalau kemarin-kemarin itu aku bukan nggak tertarik bahas Nikita ini. Nikita ini kan orang nggak munafik ya, jadi dia udah membongkar semua aib-aib dia, itu pertama. Kedua, banyak banget Kak bahas Loli sama Nikita. Yang kemarin-kemarin itu aku mending bongkar aib yang pada munafik daripada yang ini. Karena yang ini kan udah banyak yang bahas, masa aku bahas lagi? Jadinya basi kalau aku bahas. Tapi kali ini karena ini udah masalahnya ada lebam-lebam, ada eksploitasi, ada kayak emansipasi wanita yang hatinya itu seperti ditindas banget itu ya. Ini kayaknya aku, ya Allah, itu kalau adik gue dikata-katain dikit aja, gue langsung turun tangan. Tuh, ya. Apalagi ini anak kandung, ya. Seorang ibu, jangankan seorang ibu deh yang mengandung 9 bulan merasakan sakit, napas, detak jantung seorang anak. Seorang bapak, anaknya dicaci aja, dia tersinggung loh, dia tersakiti, bahkan lebih sakit hati daripada si anak yang dicaci itu. Nah, ini si Nikita, ini aku tahu dari media ya. Ini kalau yang ini, kalau aku tahu dari balik layar, aku jujur aku bilang balik layar aku tahu. Kalau ini memang dari media, dan ini udah viral, dan ini ada fakta-faktanya. Ini sampai si Loli lebam-lebam, masa iya si Loli antuk-antukan badannya ke dinding? Tuh, Loli itu bahasa Inggris pinter, pesantren, sekolah pun hampir. Sayang lo Loli, sayang banget kamu itu Loli. Nanti kamu umur 30-35 baru kamu itu merasa, baru kamu sadar bahwa ini adalah hal bodoh yang kamu lakukan pada saat kamu masih labil dan polos seperti ini gitu. Kalau aku kan udah dewasa, udah melewati banyak kehidupan, udah paham gitu-gitu. Udah cinta-cinta monyet itu 25 tahun lalunya gue gitu. Jadi maksud gue, Nikita itu stres tuh guys. Raya jelita ini makanya kalau nggak tahu nggak usah jadi kompor, nggak usah sok tahu. Kayak kemarin tuh ada itu, siapa itu nyala-nyalain Nikita, bela-bela si Loli. Ternyata si Loli yang bohongin dia kan. Lu kan nggak hidup di dunia entertain, makanya tiktoker, kalau kalian nggak pernah hidup di dunia entertainment, nggak usah sok tahu deh, bahas yang lain aja. Kalau gue bahas dunia entertainment, karena gue hidup di entertainment, circle gue ini 75% di entertainment, wajar. Produser buka profil gue, oh iya Satrio udah pernah main ini, wajar. Kalau kalian kan baru-baru nongol kemarin sore di TikTok ini, gak usah sok-sok tahu kehidupan orang nyalain si kita. Nikita itu stres loh. Mana ada seorang ibu itu anaknya dikatain aja dia sakit hati. Apalagi ini si Loli sampai lebam, sampai bayari kuliah orang katanya, sampai hamidun, sampai sampai abors itu kayak itu jantung si Nikita itu dia nggak akan tidur mikiri itu guys. Itu kan nafas anak itu menyatu sama nafas dia, satu puser loh, satu kehamilan. Aduh, Nikita nanti gue datang deh kalau sidang, itu anak larus tuh penjarain. Aduh, ngeri. Emosi, mungkin mendekati orang-orang yang salah dan didekati orang-orang yang salah. Jadi kalau sekarang dia udah bisa berpikir bahwa selama flashback selama 2 tahun kurang ini, yang ngedeketin dia, yang dia juga minta tolongin ternyata orang-orang yang salah gitu. Udah sedikit ngomong sama Laura, dia bilang I'm so sorry Ami gitu kan, sama apa yang udah kulakukan. Dia pelan-pelan lah, nanti lama-lama dia akan ngomong sendiri. Mantap. Kak Niki ini saya cuma menyampaikan statement dari Rasman yang dia mengatakan seharusnya Kak Niki ini berterima kasih kepada Rasman karena Laura itu sempat disinggahkan ke rumahnya Fadel. Gimana tanggapannya Kak Niki? Rasman, maafin ya. otak lo di mana sih Rasman? Terima kasih sama begituan. Pacarnya Loli tuh Loli belum pernah pacaran sama monyet. Jadi masa terima kasih sama keluarga monyet. Oke, siap. Nikita Mirzani murka gara-gara Fitri Saul Teru ikut campur masalah Loli. Berita viral kali ini datang dari Nikita Mirzani, guys. Baru-baru ini, wartawan itu tuh mewawancarai Fitri Saul Teru tentang masalah Loli gitu ya, guys. Nah, wawancara tersebut ini sudah sampai atau terdengar oleh Nikita Mirzani yang sekarang tuh berada di Jepang gitu. Dan siapa sangka, Nikita Mirzani ini sangat murka dengan hal itu gitu, guys. Di live Nikita Mirzani ini tuh mengatakan kalau wartawan ini tuh jangan deh coba-coba mewawancarai yang tidak ada sangkutan pautannya sama si Nikita Mirzani gitu. Karena menurut Nikita Mirzani,
ini Fitri Saulteru ini tuh sudah tidak dianggap siapa-siapa gitu guys, karena kan mungkin ya isu-isu yang beredar, mungkin ada masalah-masalah yang internal gitu ya, dan Nikita Mirzani ini sudah tidak mau kenal lagi sama Fitri Saulteru gitu. Nikita Mirzani ini juga sangat menekankan untuk Fitri Saulteru ini tidak ikut campur dalam urusannya lagi dan tidak ikut campur dalam kehidupannya lagi gitu guys. Di live Nikita Mirzani ini sih tidak ada menyebutkan nama Fitri Saulteru ya guys, tapi dari setiap perkataannya itu menuju ke Fitri Saulteru yang kemarin itu diwawancara oleh wartawan gitu. Seperti yang kita ketahui, masalah Loli ini tuh sangat kompleks banget gitu ya guys, karena kan sudah bertahun-tahun gitu. Mulai dari ya cekcok dengan miminya, dan katanya sih ada yang nge-brainwash, dan sekarang ini masuk ke jalur hukum gitu. Ya kita lihat aja sih nanti ya, siapa-siapa aja yang bakalan terseret di kasusnya Loli ini ya. Yang katanya Nikita Mirzani sih, sudah banyak sekali orang-orang yang ikut terseret karena sudah meng-brainwash anak ini atau Loli ini gitu guys. Gimana nih menurut kamu? Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa follow, like, comment, dan share, karena aku bakalan upload setiap hari video terbaru khusus kamu. Thank you and see you next video. Bye. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini terkait dengan kasus yang dihadapi oleh Loli Mirzani dan juga Fadel Bajide. Dan kepada para sahabat sekalian yang ingin berkomentar, silakan tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih, dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.